Pernahkah anak-anak membayangkan air yang setiap hari mengalir di sekitar kita bisa berubah jadi listrik yang menyalakan lampu di rumah? Pertanyaan sederhana ini yang saya ajukan kepada siswa kelas 5 SD. Saya ingin mengajak mereka mengalami sendiri proses perubahan energi air menjadi energi listrik, bukan sekedar membacanya di buku. Inilah praktek pembelajaran mendalam di kelas kami. Mindful, meaningful, sekaligus joyful. Mari ikuti perjalanan kami hari ini. Di awal pembelajaran, saya menampilkan gambar-gambar sederhana tentang energi, matahari, lampu, dan senter. Lalu saya ajukan pertanyaan pemantik. Bagaimana air di sungai atau waduk bisa menyalakan lampu di rumah kita? Pertanyaan sederhana ini membuat anak-anak penasaran. Ada yang menjawab pakai turbin, ada yang bilang karena bendungan, bahkan ada yang nyeletuk mungkin karena sihir. Dari sinilah diskusi kecil di kelas mulai hidup, dan rasa ingin tahu mereka semakin besar. Tahap eksplorasi ini penting. Anak-anak belajar mengamati, bertanya, dan menebak sebelum akhirnya membuktikan lewat praktek. Di tahap ini, saya melihat jelas bagaimana anak-anak mulai berani mengungkapkan pendapat. Mereka saling menanggapi, ada yang serius, ada yang sambil bercanda, tapi semua menunjukkan keterlibatan yang penuh. Inilah bentuk mindful learning, ketika perhatian mereka tertuju pada satu pertanyaan besar. Dan dari rasa ingin tahu ini, lahirlah makna baru yang akan mereka bawa ke tahap berikutnya. Eksplorasi sederhana ini justru membuat kelas penuh tawa sekaligus rasa penasaran. Sebuah langkah kecil tapi sangat penting menuju pembelajaran yang lebih mendalam. Setelah rasa ingin tahu tumbuh, saya bagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok mendapat satu set alat peraga untuk merakit kincir air sederhana. Anak-anak mulai bekerja sama. Ada yang merangkai baling-baling, ada yang menyiapkan rangka, dan ada yang menguji dengan air. Disinilah kelas jadi sangat hidup. Mereka bereksperimen, saling membantu, bahkan mencoba ulang kalau hasilnya belum berhasil. Ketika kincir airnya berputar, wajah mereka langsung berbinar. Momen sederhana ini memberi pengalaman nyata, bagaimana energi air bisa diubah menjadi energi gerak. Melalui praktik langsung, anak-anak bukan hanya memahami teori, tapi juga belajar kolaborasi, kreativitas, dan kesabaran. Pada tahap ini, saya melihat anak-anak benar-benar larut dalam proses. Mereka tidak hanya mengikuti instruksi, tetapi juga mencoba berbagai cara agar kincir bisa berputar lebih cepat. Ada kelompok yang mencoba sudut baling-baling berbeda, ada yang menambah kekuatan aliran air, bahkan ada yang menghias kincir mereka dengan kreativitas masing-masing. Inilah esensi meaningful learning. Anak-anak tidak sekedar melihat hasil, tetapi memahami proses dan menemukan makna dari setiap percobaan. Mereka sadar keberhasilan butuh usaha, percobaan, dan kerjasama. Dan saat kincir itu akhirnya berputar dengan sempurna, seluruh kelas bersorak gembira. Disitulah hadir joyful learning, ketika rasa puas, kagum, dan semangat belajar menyatu dalam pengalaman yang menyenangkan. Setelah proyek kincir air, pembelajaran kami lanjutkan dengan permainan Energy Race. Gameboard ini berukuran 3x3 meter dan pionnya adalah siswa itu sendiri. Mereka bergiliran melempar dadu, lalu melangkah sesuai angka yang keluar. Setiap kotak punya cerita, ada bendungan, turbin, generator, hingga rumah yang menyala. Permainan jadi makin seru dengan 3 jenis kartu. Ada kartu bonus yang memberi mereka kesempatan melangkah lebih cepat. Ada kartu insiden yang membuat mereka harus mundur beberapa langkah. Dan ada kartu tanya yang menantang mereka berpikir sebelum melanjutkan perjalanan. Disinilah muncul mindful learning. Anak-anak belajar menyimak instruksi, menjawab pertanyaan, dan mengambil keputusan dengan penuh perhatian. Mereka juga mendapatkan meaningful learning, karena setiap langkah di papan mempresentasikan proses nyata dari air menjadi listrik. Dan tentu saja joyful learning, terlihat dari tawa, sorakan, dan semangat yang muncul sepanjang permainan.
Dengan game board ini, konsep PLTA yang rumit berubah jadi pengalaman yang menyenangkan dan mudah diingat. Untuk menutup pembelajaran, saya menggunakan multimedia pembelajaran interaktif Pelita. Selain berisi kompetensi, motivasi, materi, dan video, bagian paling ditunggu adalah kuis studi kasus. Kuis ini berisi 4 tantangan utama. Murid harus pergi ke lokasi, menemukan energi terbarukan, memecahkan masalah yang menghalang, lalu mengklasifikasikan energi yang mereka temukan. Setiap kelompok mendapat kesempatan untuk menyelesaikan petunjuk. Mereka bekerja sama, berpikir kritis, dan bersemangat menghadapi setiap rintangan. Dan yang membuat anak-anak makin antusias, di akhir kuis, bagi yang berhasil menyelesaikan tantangan, sistem secara otomatis mengeluarkan sertifikat penghargaan. Sertifikat ini menjadi bukti nyata keberhasilan mereka, sekaligus motivasi untuk belajar lebih giat. Dengan MPI ini, anak-anak tidak hanya belajar, tapi juga merasakan pengalaman belajar yang mindful, meaningful, sekaligus joyful. Dari awal hingga akhir, anak-anak mengalami sendiri bagaimana air bisa berubah menjadi listrik. Mereka mencoba, bermain, berdiskusi, hingga akhirnya menemukan makna penting tentang energi dan kehidupan. Pembelajaran ini bukan sekedar mengajarkan sains, tapi juga membentuk karakter, kritis, kreatif, dan peduli lingkungan. Inilah wujud praktik pembelajaran mendalam yang mindful, meaningful, sekaligus joyful. Dari aku, Bu Guru Ria, pembelajaran jadi benar-benar bermakna ketika anak-anak mengalaminya sendiri.